Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Bendera merah putih berkibar di bawah laut Kaimana, Papua Barat. Pencuri jarah 2 sekolah, pintu dan jendela dirusak. Razia minuman keras di perbatasan Papua New Guinea, polisi menyita ratusan liter miras oplosan. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dari Nama Tota untuk Indonesia. Kampung Nama Tota, Kabupaten Kaimana menggelar upacara bendera di bawah laut Kaimana. Upacara pengibaran bendera bawah laut itu digelar pemerintahan Kampung Nama Tota bersama TNI dan Polri sebagai wujud transplantasi karang serta kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap alam. Pengibaran sangsaka merah putih dilakukan dengan penuh hikmat dan disaksikan juga oleh sejumlah pelajar dan warga Kampung Nama Tota. Kepala Kampung Nama Tota, Bakri Ombayer, berterima kasih atas keterlibatan seluruh aparatur kampung dan masyarakat. Terima kasih banyak atas dukungan dari pemerintah Kabupaten Kaimana, termasuk Dinas Pariwisata, Pola Airut dengan Sinara yang sudah bekerja sama dengan melakukan upacara bendera dalam laut Merdeka. Event ini tentu memiliki manfaat yang besar bagi pemerintah Kabupaten Kaimana, selain untuk meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kaimana, tetapi juga event ini dapat memupuk rasa nasionalisme dari masyarakat Kampung Nama Tota sebagai salah satu desa di ujung timur negara Republik Indonesia. Kami memberikan support dan apresiasi yang besar terhadap semua komunitas dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya acara ini. Event ini kami berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga akan semakin meningkatkan daya tarik wisata di Kampung Nama Tota sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Desa wisata Kampung Nama Tota ini adalah salah satu desa wisata yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Selain mengibarkan bendera, warga di kampung itu juga melakukan penanaman terumbu karang. Edi melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di perbatasan negara Indonesia dengan Papua New Guinea di Sko, Kota Jayapura berlangsung hikmat. Bangsa Indonesia Letda Tawakal ditunjuk menjadi inspektur upacara. Tawakal berasal dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti dan pasukan pengibar bendera pusaka, merupakan alumni Akabri tahun 2023. Tema peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju, yang bermakna semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Drama kolosal kami juga membentangkan bendera sepanjang 1 km berawal dari Gapura PLBN Sko sampai dengan di ujung Gapura masuk PLBN Sko. Ini diikuti oleh seluruh masyarakat perbatasan dan seluruh instansi yang terlibat di dalam pengelolaan perbatasan sebagai wujud nasionalisme, sebagai wujud cinta tanah air, dan sekaligus bagaimana kita memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia dan potensi nasional yang ada di wilayah perbatasan. Dalam perayaan Hari Kemerdekaan ini juga dibentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km dan pementasan drama kolosal tentang perjuangan kemerdekaan.
Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan petani dan warga kampung Wasur yang berjarak sekitar 50 km dari kota Merauke melaksanakan upacara di area persawahan bersama komunitas sepeda kuno. Bendera merah putih terbentang dari jalan utama hingga ke lapangan sehingga suasana upacara semakin semarak. Upacara ini sengaja digelar di area persawahan. Ya, harapan kita melaksanakan upacara di Kampung Wasur ini yang jelas ya kita biar semua bisa merasakan bahwa upacara tidak harus di kota terus atau di kota saja, tapi masyarakat di kampung-kampung juga bisa melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Warga senang bisa merayakan hari kemerdekaan RI walaupun sederhana. Bagi warga di pedalaman, HUT kemerdekaan juga merupakan hiburan tersendiri. Usai upacara, warga pun melaksanakan berbagai lomba dengan hadiah yang menarik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Papua berpusat di lapangan Mandala, Kota Jayapura. Kali ini upacara semarak dengan nuansa adat. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, misalnya mengenakan busana adat Papua saat menjadi inspektur upacara. Anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas merupakan putra-putri terbaik Papua, sekolah menengah atas negeri di Provinsi Papua. Sebagai penerima Sang Merah Putih adalah Jacqueline Stin Karoba Medlama, siswi asal SMA YPPK Taruna Bakti, Jayapura. Tema upacara adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini bermakna harapan dan tekad untuk menjadikan Indonesia lebih maju, khususnya di tanah Papua. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini mengandung makna bahwa kita memiliki harapan baru, tekad baru untuk menjadikan Indonesia lebih maju, khususnya Papua. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang mencurahkan hati dan pikiran maupun kunjungan selalu ke sini. Kami rakyat Papua begitu mengharapkan terus untuk pembangunan berkelanjutan di Papua. Harapan kami kepada Presiden terpilih Pak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran untuk melanjutkan apa yang telah dirintis maupun diperbuat oleh Bapak Jokowi. Itu kira-kira harapan kita. Saya yakin Papua akan semakin maju. Dengan di hari kemerdekaan ini, mari kita bergandeng tangan untuk menjadikan Papua menjadi hebat dan maju. Ya, saya sangat bangga dan terharu khususnya kebersamaan kita seluruh masyarakat warga Papua. Jadi tidak seperti yang diomongkan atau yang dibicarakan orang. Papua itu guyup, Papua itu bersahabat. Ramses Limbong mengajak semua stakeholder di Papua untuk mempererat persatuan dan kesatuan demi suksesnya Pilkada 2024 yang aman, damai, dan demokratis. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan baru saja upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung. Dan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat warga Papua berharap agar negara ini semakin maju, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, dan dari sisi kesehatan terutama masyarakat yang ada di Papua. Dari Jayapura, Papua, Rianto Nai melaporkan.
Gedung SD Advent dan SMP Advent di Jalan Gema Riva, Merauke, Papua Selatan rusak. Ada 4 kelas yang rusak pada bagian pintu dan jendela, kursi, dan lemari. Pelaku perusakan adalah sekelompok pencuri yang masuk dengan merusak jendela dan pintu. Pelaku menjarah peralatan sekolah yang biasa digunakan untuk menunjang pelajaran. Menurut Grace, kepala sekolah Advent, kejadian ini sudah sering, bahkan pelaku juga pernah membuang sampah di dalam kelas serta mengacak-acak ruangan. Menurut dia, kali ini tindakan pelaku sudah kelewatan. Mereka mencuri mic, proyektor, serta sejumlah uang milik siswa yang disimpan di dalam lemari kelas. Jadi kalau ruangan pertama itu, ruangan kelas 1 itu, ruangan kelas 2 itu ada mic gantung untuk mengajar sama speaker. Kemudian kalau di kelas 1 ada LCD 1. LCD apa itu? Mereknya? Enggak, LCD-nya untuk apa? LCD itu kan kita pakai kemarin ada kegiatan dengan Musamus. Jadi kita di sini juga kan kalau mengajar kita pakai LCD, tapi puji Tuhan semua dibawa Fokus apa? Infocus bukan? Iya, Infocus. Oh, Infocus ya. Terus? Nah, kemudian kalau di ruangan kelas 4 itu 2 mic gantung. Sama uang-uang celengannya anak-anak. Kalau uang itu ada berapa banyak, Bu? Kita tidak bisa percaya, masing-masing anak kan tiap hari dong isi aja. Oh, isi. gitu ya. Ibu, ini kan sudah sering yang terjadi seperti ini ya, Bu. Kira-kira seperti apa cara menanggulangi seperti ini, Bu? Ya antisipasi ke depan mungkin kami mengharapkan mungkin dari yang berwenang soal keamanan untuk bisa tolong mungkin harapan kami kiranya bisa kalau seandainya ada pos. Ya, dari kami kepolisian sudah menangani, menerima laporan langsung ke TKP. Ternyata di tempat kejadian tersebut ada 4 ruangan yang dirusak oleh pelaku. Untuk sementara itu dari Nafis, dari Pak Patroli turun ke TKP untuk menangani kasus tersebut pengerusakan. Polisi akan meringkus para pelaku karena sudah mengantongi identitas mereka berdasarkan informasi dari warga sekitar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura dan Brimob Polda Papua membubarkan unjuk rasa yang dilakukan puluhan orang yang mengatasnamakan diri Organisasi Nasional Papua Barat. Unjuk rasa yang berlangsung Jumat pekan lalu itu tidak mengantongi izin. Aparat awalnya meminta pengunjuk rasa membubarkan diri karena mulai mengganggu ketertiban, namun mereka justru melempari aparat dengan batu. Wakapolres Jayapura Kota AKBP Denny Herdiana meminta siapapun yang akan berunjuk rasa wajib mendapat persetujuan polisi. Tidak ada izin ya? Tidak ada. Kita dari kepolisian tidak mengizinkan karena semuanya itu bertentangan dengan aturan yang ada. Pak, siap. Ada berapa titik yang dibubarkan? Ada berapa titik yang dibubarkan? 4, ada 4 titik. Dan semuanya tertib dan mereka relatif mengikuti komitmen dengan para koordinator lapangan. Ada 4 titik di lingkaran AB, di Perumnas 3, Perumnas 3 belakang sini, terus di Waena. Sekarang mereka lagi berkumpul mundur di Buper, kembali ke Loker. Pak, untuk siapkan keamanan semua berapa untuk hari ini? Kita gabungan TNI Polri kurang lebih ada 700. Itu yang tersebar tadi sebutan tersebar dari beberapa titik, mulai dari Dok 9, dari Polsek Japut juga ada di situ. Kita sebar ada kurang lebih 30 ton di sana. Puluhan orang itu menuntut agar pemerintah Indonesia membiarkan warga asli Papua menentukan nasib sendiri. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk memastikan rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan di Merauke, Papua Selatan, aman dan lancar, aparat kepolisian dan TNI merazia kantong-kantong produksi miras lokal di kawasan Nauken Jerai yang berada di tapal batas perbatasan Papua New Guinea. Aparat berhasil menemukan ratusan liter miras oplosan siap jual, termasuk yang sedang dalam proses fermentasi di atas pohon kelapa. Sementara pelaku melarikan diri. Kapolsek Nauken Jerai AKP Sitanggang mengatakan kawasan Nauken Jerai merupakan kawasan yang memproduksi miras lokal paling banyak. Bersama Kepala Distrik Nauken Jerai beserta tokoh agama
tokoh adat, dan unsur pemerintahan Kampung Kuler, Kampung Unggaya, Kampung Tomer melaksanakan operasi gabungan dalam rangka memelihara keamanan ketertiban. Polisi akan terus merazia miras oplosan di Merauke seperti Sagero dan Sopi. Apalagi Kabupaten Merauke, Papua Selatan akan melaksanakan pilkada serentak. Sebagian masyarakat Merauke gemar menegak minuman beralkohol dan yang paling digemari adalah miras lokal yang terbuat dari fermentasi aren karena harganya lebih murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mimika berlangsung di halaman kantor Bupati. Upacara diikuti TNI Polri, ASN, Ormas, hingga warga sekitar. Bupati Mimika Johannes Retop memimpin detik-detik pengibaran bendera merah putih di tengah cuaca mendung. Usai melaksanakan upacara, Bupati Mimika Johannes Retop mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung acara ini hingga berlangsung sukses dan aman. Upacara ini sekaligus merupakan upacara kemerdekaan terakhir bagi kepemimpinan Johannes Retop sebagai Bupati Mimika. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika yang selama ini bersama kami sudah dengan kami dan mempercayakan kami dalam 5 tahun terakhir ini sampai dengan 17 Agustus yang terakhir. Kami bahkan berakhir di tanggal 5 September. Jadi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika apabila di dalam kepemimpinan kami, saya dan Malek, itu mungkin ada hal-hal yang kurang baik, yang membuat tidak nyaman, masyarakat merasa terganggu, ya saya atas nama kita berdua saya mohon maaf. Tapi saya percaya bahwa apa yang telah kita buat bersama menjadi dasar pembangunan bagi kita untuk masa depan. Usai upacara bendera, dilanjutkan dengan atraksi dari sanggar tarian di Mimika, lalu makan gratis yang disediakan pemerintah daerah untuk seluruh peserta dan masyarakat yang menghadiri upacara bendera. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Satgas Damai Kartens memastikan tidak ada gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata saat upacara Hari Kemerdekaan. Polisi rutin berpatroli mengantisipasi adanya serangan KKB saat Hari Kemerdekaan. Patroli digencarkan di wilayah rawan seperti di Pomako dan Kuanki Narama. Warga juga diminta membantu polisi dengan cara melapor jika menemukan hal yang mencurigakan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.